dan juga tulisan. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah terkait bagaimana untuk alur pemilihan topik TA di semester ini? Apakah mahasiswa bisa memilih topik sendiri atau mahasiswa harus memilih topik yang ditawarkan oleh dosen? Oke, pertanyaan bagus. Sebentar. Oke, pertanyaan pertama adalah alur TA gitu ya. Nah, alur TA rekan-rekan, ini khusus bagi yang belum ada dosen pembimbing. Nah, saya infokan lagi, khusus bagi yang belum dapat dosen pembimbing yang sama sekali di Siskanya itu belum mengajukan atau sudah mengajukan tapi belum ada pembimbing, maka alur TA-nya harus ikut aturan saat ini. Apa saja, mekanismenya? Yaitu pemilihan topiknya harus melalui Juwita. Ya, jadi rekan-rekan apakah harus memilih topik dari dosen? Akhirnya tidak harus. Ya, tidak harus. Kalau rekan-rekan punya topik dari diri sendiri, tapi harus memilih dosen mana yang mau membimbing akhirnya. Nah, tipsnya adalah rekan-rekan cari dari seluruh dosen yang sudah menginput di Juwita, pilih topiknya yang benar-benar agak mirip dengan yang rekan-rekan ingin ajukan. Jadi itu tipsnya paling, ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah harus benar-benar ikut dosen? Enggak juga. Kalau rekan-rekan lihat sebenarnya topik-topik dari dosen itu sangat umum, ya. Pilih topik yang mirip dengan yang diajukan dosen. Jadi misalnya contoh saya open topiknya adalah fokus ke pengembangan aplikasi atau platform untuk, memberdayakan yayasan amal atau instansi amal gitu kan. Itu kan sangat umum. Kalau misalnya rekan-rekan masuk di situ, ada di sekitar rekan-rekan, instansi yayasan amal, apapun instansi yayasan amalnya silahkan diajukan. Atau misalnya contoh, topiknya Pak Rus gitu ya, Pak Rus itu dosen sistem informasi tapi membuka topik di teknik informatika. Beliau concern-nya ke UMKM misalnya, UMKM-nya belum disebutkan, tapi kalau misalnya rekan-rekan fokusnya terkait pengembangan UMKM di daerah rekan-rekan, silakan pilih Pak Rus juga gitu. Jadi mungkin, itu, untuk apakah harus milih topik dosen? Nggak harus. Tapi kalau misalnya rekan-rekan setuju, "Oh ini kayaknya Pak Rio topiknya saya bisa jalanin." Itu sangat bagus sekali, silakan dipilih topiknya Pak Rio misalnya. Jadi itu ya rekan-rekan, yang nggak harus kalau misalnya rekan-rekan merasa keberatan dengan topik dosen, tapi carilah dosen yang benar-benar mau membimbing rekan-rekan. Tipsnya cari yang mirip gitu, topik dosen itu inline sama, yang keinginan rekan-rekan. Biar nggak susah nanti rekan-rekannya gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua, untuk semester 9 atau 11 jika baru ambil TA, apakah bisa mengajukan topik baru atau ikut alur topik yang sekarang? Nah, tadi yang saya sampaikan, semester berapapun rekan-rekan saat ini gitu ya, kalau ternyata rekan-rekan itu belum dapat dosen pembimbing, maka harus ikut alur sekarang. Ya, semester berapapun kalau belum dapat pembimbing, ikut alur sekarang, gitu ya. Alur di 2025-1. Tuh, jadi gimana Bu milih topiknya? Pilih yang ada di Juwita, gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, jika sudah ujian proposal, tapi nilai di bawah KKM, apakah harus ujian lagi? Yang harus dilakukan adalah revisi, rekan-rekan ya. Kalau misalnya rekan-rekan itu udah ujian proposal, tapi di bawah KKM yang harus dilakukan adalah revisi. Nah, karena periode revisi dan penilaian baliknya sudah selesai, jadi rekan-rekan harus, ulang lagi untuk diskusi sama pengujinya, ya. Ujian proposal, nilai di bawah KKM. Rekan-rekan juga harus, pasang strategi nih, kira-kira kalau revisi, ya,
Kalau revisi, rekan-rekan itu kan maksimalnya 70. Jadi misalnya nilainya rekan-rekan itu kan misalnya nih 68. Rekan-rekan mau jungkir balik segimanapun cuma nambah 2 poin gitu tuh, maksimal 70. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau ujian proposal lagi, masih ada waktunya, itu malah lebih baik menurut saya. Kalau mau meningkatkan nilainya, dibandingkan cuma nambah 2 poin doang gitu. Ya, ujian proposal nilai di bawah KKM, kalau mau ngejar nilai bisa ulang ujian proposalnya. Tapi kalau misalnya merasa capek ujian proposal lagi gitu kan, ya silahkan revisi tapi perbaikannya maksimal hanya 70. Ini informasinya pastinya kalau yang sudah kemarin ngambil sudah paham gitu ya, karena aturan-aturan ini sudah kita jalanin dari awal semester kemarin. Kemudian yang keempat, untuk mahasiswa yang telah ikut proposal, nama dosen penguji di Siska itu kosong. Apakah hal tersebut berpengaruh ke tahapan ujian selanjutnya? Oke, saya bisa membayangkan ini maksudnya rekan-rekan sudah ujian proposal, kemudian ketika setelah ujian proposal itu kan status pengajuannya berpindah ya. Setelah ujian proposal, status pengajuan akan berpindah ke tugas akhir. Nah, di tugas akhir ini pengujinya akan di-set lagi begitu rekan-rekan mendaftar ujian hasil. Gitu ya, rekan-rekan. Penguji akan didapatkan begitu mendaftar ujian hasil. Gimana caranya Bu daftar ujian hasil? Nanti kan ada syaratnya kan. Rekan-rekan harus menyelesaikan seluruh bab dari bab 1 sampai bab 5, sudah harus isi form siap. Kemudian syarat-syarat di Siskanya juga harus dipenuhi. Jadi apakah akan berpengaruh? Iya akan berpengaruh. Ya, rekan-rekan tidak bisa langsung sidang, harus ujian hasil dulu dan mendapatkan pengujinya dulu dan dilengkapi dulu syarat-syarat untuk ujian hasilnya. Nah, kira-kira itu yang untuk nomor 4. Kemudian yang kelima, jika sudah mengikuti ujian proposal, nilai di bawah KKM dan sudah direvisi, tapi nilai di Siska tidak berubah, apakah mahasiswa harus ikut ujian ulang atau melanjutkan progres ke ujian hasil? Oke, pertanyaannya sudahkah dikomunikasikan dengan dosen pengujinya? Ya, pertama nih, yang nomor 5. Jadi rekan-rekan kalau merasa nilainya kok tidak berubah, mohon sudah revisi ujian, saya tulis ya, sudah revisi ujian, nilai tidak berubah. Harus dilakukan adalah komunikasikan dengan dosen penguji. Karena prodi itu merubah nilai sesuai dengan inputan dosen pengujinya, ya baik di form maupun di Siska. Apakah harus kembali ujian proposal lagi? Ini kembali ke poin tadi ya, ke poin nomor 3 rekan-rekan. Kalau rekan-rekan merasa nilainya ya udah kok cukup sekian, nggak apa-apa, revisi aja, nambah berapa poin. Tapi kalau misalnya rekan-rekan mau benar-benar memperbaiki nilainya, bisa dinilai kembali gitu kan, bisa ikut ujian proposal lagi. Itu rekan-rekan ya. Tapi saran saya kalau misalnya memang udah merasa, "Ya udahlah Bu," gitu kan, 70 udah cukup, ya nggak apa-apa, lanjut saja revisi. Nanti hubungin dosennya, minta bukti bahwa rekan-rekan sudah revisi kemarin, cuman nilainya belum diperbaiki, ya langsung aja dibilangin sama pengujinya dan disampaikan ke prodi apa hasil dari, respon pengujinya. Itu rekan-rekan, untuk yang nomor 1 sampai nomor 5. Ada diskusi di sini untuk yang bertanya, yang sudah saya jawab, apakah sudah menjawab pertanyaan itu? Jawaban-jawaban yang saya lakukan? Oke, ada yang raise hand, sebentar coba kita lihat. Ada Tama, silakan Tama, apa pertanyaannya? Ibu, maaf saya Silakan. mau nanya. Kan dulu pas semester 7 saya sempat ngambil TA, terus sudah dapat Oke. dosen juga.
yang waktu itu Mhm. sempat saya bahas ke Bu Tiffany juga. Oke. Dosen saya dulu tuh sebelumnya Bu Pudi. Terus saya juga Oke. ngajuin apa judul. Heeh. Sekarang di semester ini saya mau ganti judul, tapi judulnya dari judul saya sendiri. Terus untuk dosennya itu saya bisa milih sendiri, Bu. Oke. Dari Bu Pudia kemarin sempat bimbingan nggak Tama sama beliau? Belum Ibu, karena beliau maaf slow respon. Oke. Oke, jadi Tama, merasa ingin mengajukan topik baru lagi dan judulnya baru lagi ya? Iya, dengan dosen yang baru kalau bisa dosen Oke, pembimbing gitu. kalau begitu ikutin yang saya sarankan tadi Tama. Tama harus ikut, alur yang sekarang. Topik Tama mengenai apa kalau boleh tahu Tama? Tentang sebentar Ibu. Di di tempat saya kerja kan untuk sekarang ini nggak ada absensi ya. Makanya saya mau Oke. bikin rancangan bangun sistem absensi karyawan berbasis website menggunakan Laravel Framework pada PT Integrasi ya. Oke, itu bagus ya dan banyak topik dosen yang bahas terkait instansi perusahaan. Silakan rekan-rekan Tama lihat gitu ya, yang melihat terkait human resource manajemen itu kan terkait human resource sebenarnya. Silakan Tama cek dosennya yang membuka topik tersebut. Jadi nanti ketika nanti sudah ditempatkan ke beliau, nanti Tama bisa ajukan, "Pak, sebenarnya saya itu ada topik ini loh," gitu kan. Karena walaupun dosen itu mengajukan topiknya, misalnya suatu topik gitu kan, topik A, yang include di situ kan yang milih banyak tuh mahasiswanya, lebih dari 5 saya lihat tadi malah. Nah, itu kan nggak semuanya akan membahas mitra yang sama atau topik yang benar-benar seperti itu. Pasti akan ada, eee, ya diminta rekan-rekan cari gitu. Nah, kalau Tama memang udah dapat tempat kerjanya, saya rasa itu, akan sangat mudah, silakan dibahas sama dosen pembimbingnya nanti gitu ya. Tinggal pilih Hmm. aja dari ada banyak nih, puluhan dosen yang sudah membuka topik di Juwita yang mirip-mirip dengan Tama, saya lihat banyak gitu ya. Silakan nanti dipilih saja. Oke, Tama? Siap Ibu. Oke, berarti sama Bu Budi nggak lanjut dulu ya? Iya Ibu. Karena topik yang beliau buka sekarang juga, beda sih, nggak seperti yang Tama ajukan. Oke, siap. Ibu, Oke, boleh satu lagi silakan maaf. silakan Tama. Ibu, terus kan saya sempat tanya juga ke teman-teman saya beberapa yang udah pada lulus, Mhm. dan rata-rata kalau bimbingan itu wajib offline. Terus sedangkan saya tuh kerjanya dari pagi maksudnya sampai sore. Itu gimana Ibu ya untuk ngakalinnya, Bu? Untuk ngakalinnya, Tama harus, cari cerita dengan para mahasiswa yang udah lulus kemarin. Siapa aja dosen-dosen yang agak lowong dan bersedia kalau misalnya bimbingannya nggak harus offline. Ada kok dosen-dosennya ya. Jadi Tama bisa tanya-tanya tuh sama yang kemarin udah wisuda, siapa yang agak, aman kalau diskusinya online. Oke? Oke siap Ibu, terima kasih Bu. Oke oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi rekan-rekan? Faza lagi di jalan via Manila, nggak apa-apa, disimak aja pakai, headset ya, pertanyaannya nanti saya bacakan. Oke, ada lagi pertanyaan saya lihat di chat. Oke, ada yang ingin langsung live? Aman ya? Oke, saya lihat ada yang di chat itu lumayan panjang curhatnya, saya bacakan dulu dari Maulana Khawarizmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 2021 yang mengambil tugas akhir tahun ini. Oke. Semester kemarin nggak sempro, jadi semester ini saya mengambil tugas akhir dari awal lagi. Karena judul saya semester tahun lalu itu UI UX dan belum sempro. Setahu saya UI UX semester ini udah nggak bisa Bu, makanya saya diharuskan untuk mengajukan judul kembali. Terus saya perlu isi KRS yang mana saja Bu? Apa benar kalau saya mau lulus semester ini harus mengambil 2 matkul TA? Oke, sebelumnya Maulana sudah dapat dosen pembimbing belum? Pertanyaan yang sama yang saya tanyakan juga ke Tama tadi. Ada Saya, Maulana di sini? saya Bu, Iya, saya udah Bu, gimana? bimbingnya Pak Reja. Oke, sebentar ya. Hai, hai, tuh, hai.
Oke, sebentar. Maulana, saya tanya lagi sama Pak Rezanya, udah ada bimbingan belum sebelumnya? Saya bimbingan udah Bu waktu awal-awal sempro sekitar 3 sampai 4 kali Bu. Udah pernah. Tapi belum Cuman sampai ujian proposal sama sekali. iya kemarin kan proposal saya pas awal belum nggak ikut Bu karena ada satu kejadian musibah lah gitu. Jadi saya nggak ikut dan saya langsung apa ya setelah itu insecure juga kan Bu katanya kan saya disuruh ngulang semester depan. Jadi saya ngilang gitu aja Bu, soalnya saya sibuk kerja jadinya Bu. Jadi saya nggak sempet sempro pas di Semahas itu Bu. Oke, jadi fix mau ganti dosen dan ganti judul ya? Topiknya Ya, pun ganti. pertanyaan saya gitu Bu, soalnya dari kemarin saya takut salah ngisi KRS Bu. Saya kan nanya sebelum sebelum deadline KRS ya Bu ya. Mm-mm. Cuman eh, tanggapannya belum ada juga. Saya juga kan udah ngechat Bu Tiffany juga, cuman belum di ini Bu respon Oke. pas pengisian KRS terakhir itu Bu. Jadi Saya ngisi takut KRS-nya apa sekarang Maulana? Saya TA 2051A, Bu. Takutnya ada lagi yang dibutuhin. Soalnya kan eh, semester ini kan cuman apa ya, yang saya enroll itu buat yang ngikutin bab 4 sampai 5 ya. Sampai 5 kalau nggak salah, Bu. Yang bab 1 kan saya belum, Bu, sempro. Nah, katanya Mm-mm. kalau misalkan saya dari awal lagi tuh, saya harus enroll 2 matkul ya, Bu. TA Enggak sama sih apa gitu. sebenarnya. Saya nggak Tergantung SKS-nya Maulana. Maulana SKS-nya udah berapa SKS? udah mencukupi sih Bu Oke, 148 nggak kalau usah. nggak salah. Karena Udah, kalau ngambil KRS banyak kan akan berpengaruh terhadap pembayaran SKS-nya ya, Maulana. hmm, Jadi kalau misalnya Maulana memang mau semester ini mau lulus atau tahun depan? semester ini sih Bu. Nah, kalau mau semester ini udah di jalan yang tepat ya, apalagi kalau SKS-nya udah memenuhi, ambil TA berarti kemarin pun udah bimbingan semester sebelumnya bab 1 sampai bab 3 kan? Iya, Jadi sebenarnya dasar-dasarnya udah kebayang kan, Maulana? iya udah, Oke, jadi untuk topik yang baru udah kebayang belum? Mau topik udah apa? Bu, udah Bu. Saya Apa? nggak, saya ngambil IoT sih Bu, Oh penyiraman ya udah. otomatis tanaman. Berarti udah tahu dosen-dosennya yang dituju di Juwita. Udah Bu. Oke, itu kan jauh banget ya dari UI UX ke Ya, IoT. Saya sarankan memang ganti sih dosen pembimbingnya, iya, karena beliau juga bukan kepakaran beliau. Jadi silahkan nanti ikutin tahapan yang sekarang ya, Maulana ya. Pilih di iya Bu. Juwita, nanti saya sosialisasikan juga. Oke? Tapi saya nggak harus nambah KRS lagi kan Bu? Nggak usah sih, kalau saran saya, karena Oke. itu kan untuk yang membersamai rekan-rekan yang baru nih, angkatan Oh 2022. iya, Kalau rekan-rekan yang sudah eh, pengalaman, tidak perlu sih, harusnya bisa lanjut. Apalagi nanti sama Bu Enji, ya bisa lah Bu Enji ya di review-review sedikit, bab 1 sampai bab 3 gitu, mungkin Bu Enji bersedia, insya Allah. Oke? baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Oke, Maulana sudah, tadi Tama juga sudah. Ada lagi yang mau tanya langsung? Oh, saya bacakan lagi ya. Tama juga udah tadi, ada Faza Tazkia tadi yang lagi di jalan. Saya stuck di seminar proposal, nilai di bawah KKM dan belum revisi. Apakah besok saya ikut seminar proposal ulang atau bisa melanjutkan revisi saja dengan menyerahkan ke dosen penguji? Dan apalagi harus ulang. Untuk dokumen proposalnya saya minta ke BHK untuk hapus atau bagaimana ya, Bu? Oke. Untuk untuk administrasi TA itu masih di prodi rekan-rekan ya. Untuk BAK itu dia fokusnya nanti ke sidang. Jadi biar teman-teman tahu kalau terkait TA itu masih administrasinya di prodi, bisa ke saya atau ke Kak Faras. Kalau saya misalnya slow respon, saya arahkan, mungkin rekan-rekan bisa ke Kak Faras langsung. Kemudian untuk stuck di seminar proposal nilai di bawah KKM, saya kembalikan tadi ke pembahasan kita ya, Faza. Kalau Faza mendengar lagi di jalan, tadi ada yang bertanya juga, kalau misalnya teman-teman merasa udah cukup nilainya, maksimal 70 itu sudah cukup,
silakan revisi saja. Ya, diskusi sama dosen pengujinya, saya sudah perbaiki Pak, ini hasil revisinya, mohon maaf terlambat gitu ya Bapak Ibu. Mohon nanti diperbaiki. Nanti Bapaknya insya Allah kalau misalnya oke dari beliau revisi, diperbaiki, infokan bukti konfirmasinya itu ke prodi, nanti prodi yang bantu memperbaiki. Maksimal nilai 70 untuk ujian proposal. Tapi kalau misalnya Faza merasa pengen meningkatkan nilainya, ikut ujian proposal lagi. Nanti di sesi 3 November ya pendaftarannya. Itu ya Faza ya. Kalau misalnya mau mengajukan ulang ya mau nggak mau yang lama itu nggak perlu dihapus. Kita akan menjadwalkan namanya remedial. Kalau misalnya mau ujian proposal ulang ya. Tapi kalau misalnya perlu dihapus itu adalah ketika teman-teman topiknya baru, dosen pembimbingnya juga baru. Nah itu tuh kita nggak boleh bentrok. Karena nggak boleh jalan pengajuannya dalam satu periode itu bareng-bareng. Lebih dari satu. Nah kalau misalnya topiknya sama, dosennya sama, tapi mau ngulang ujian proposalnya itu bisa disediakan fasilitasnya di sistem, tinggal tambah jadwal ujian proposalnya. Jadi nanti di Faza akan ada 2 kali jadwal ujian proposal dan nilainya juga akan tercatat di situ. Oke ya, Faza ya. Oke, kemudian dari Khalid Saifullah, izin Bu, untuk pendekatan dosen itu maksudnya bagaimana Bu? Apakah saya harus japri dosennya? Dan untuk mendapatkan nomor dosen yang dituju bagaimana ya Bu? Dan izin kalau sudah punya judul sendiri, apakah tetap harus memilih judul pilihan di Juwitanya? Oke, betul pendekatan dosen itu adalah harus japri dosennya. Atau bahkan anak-anak yang baru bahkan langsung menemui dosen-dosennya gitu ya. Mungkin karena rekan-rekan sudah bekerja di luar jadi mungkin agak susah gitu kan. Tapi coba di-chat dulu dosen-dosennya. Kalau misalnya rekan-rekan merasa agak susah nih, paling tidak mungkin minta waktu bertemu gitu ya, berdiskusi terkait topik rekan-rekan. Nah, kalau sekarang karena dosen itu diminta untuk mempublish topik-topiknya, sekarang nggak bisa lagi rekan-rekan mengajukan, Pak, saya langsung mengajukan judul. Ini loh maunya rekan-rekan. Saran saya, sebaiknya rekan-rekan pelajarin dulu judul-judul yang ada di Juwita. Ya, judul-judul yang ada di Juwita itu eh, sudah sangat beragam sekali rekan-rekan. Jadi nanti rekan-rekan lihat nih, oh misalnya terkait judulnya Pak Rojul misalnya, oh ini mirip-mirip dengan apa yang ingin saya ajukan. Berarti saya mau dengan Pak Rojul diskusi. Nah, sarannya seperti itu rekan-rekan. Nah, untuk dapat nomor dosen yang dituju bisa ke BAK. Rekan-rekan hubungin BAK, boleh nggak minta nomor Bapak ini atau Ibu ini. Itu ya, dari BAK itu akan support memberikan daftar nama dosen yang diminta. Topik saya kan UI UX Bu, apakah bisa dilanjutkan Bu di semester ini? Kalau kemarin sudah lolos, ya, kemudian sudah dapat pembimbing, udah ujian proposal juga, ya lanjut saja. Ya, namanya juga angkatan veteran gitu ya. Namanya juga angkatan veteran, jadi ya mau nggak mau kita harus lanjutkan sampai selesai gitu ya, Faza. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Muhammad Al-Hafiz. Ya. Izin bertanya Bu, untuk capstone project saya sudah memilih 3 topik, serta menambahkan 1 usulan sendiri. Kira-kira kapan ya Bu keputusan ACC-nya, supaya saya ada gambaran untuk persiapan TA nanti? Mungkin ada sedikit miss di sini ya. Untuk capstone project saya sudah memilih 3 topik. Al-Hafiz bisa dengar suara saya? Maksudnya topik apa nih di capstone project? Saya udah milih berapa topik itu, kayak misalkan ini Bu, apa namanya? Eh API untuk membangun apa gitu Bu. Ini Terus untuk TA atau capstone project? capstone project juga sih, tapi kan berdampak untuk TA juga Bu. Oke, jadi dibalik ya. Iya Bu. Capstone project itu membersamain TA. Jadi Hmm, judul TA rekan-rekan untuk di Juwita itu bukan topik capstone project, tapi topik TA. Oke, iya Bu. Hafiz ya? Oke, ini tadi pertanyaannya adalah sudah milih 3 topik serta menambahkan 1 usulan sendiri. Ini nambahinnya di mana nih, Hafiz? Yang Maksudnya? di bawah Bu, yang ini yang topik tugas akhir sendiri Bu. Emang ada?
Ada itu Bu, bisa ngajuin juga topiknya Di sendiri Bu. di Juwita. Iya betul Bu. Oh, coba kita cek ya sebentar. Pakai tokennya mahasiswa ya? Iya Bu, betul Bu. Boleh coba ditampilin ke saya nggak tampilannya, Hafiz? Bisa Oh, share screen nggak sekarang, Hafiz? bisa Bu. Coba tolong maksudnya seperti apa? Karena saya memang terbatas untuk akses dari view mahasiswa. Kalau misalnya memang ada seperti itu, wah itu harusnya disosialisasikan dari awal berarti ya. Muncul nggak Bu? Belum, masih kelihatan Zoom. Masih kelihatan ruang Zoom kita lagi diskusi. Ah, oke, nih. Nah, yang Kan dipilih sendiri mana nih? yang ini Bu, saya milih sendiri yang ini, yang 3 ini kan. Itu di Terus, checklist ya. iya betul. Terus Terus, yang di bawah nih Bu, topik tugas akhir sendiri Bu. walah, terus sudah ada bisa gitu ya? Oke, Iya Bu. saya izin share screen gitu ya. Sebentar, ini saya perlu klarifikasi dulu nih ke pengembangnya. Maksudnya seperti apa? Jadi, Liatin, Bu. setelah milih, dia bisa ngajuin juga topik sendiri selain dari 3 dosen tersebut gitu ya. Iya betul Bu. Oke, nanti saya diskusikan kembali ya. Ini sudah saya screenshot. Oke, jadi itu saya note dulu ya, Hafiz ya. Iya Bu. Statusnya gimana tuh kalau misalnya ada pengajuan sendiri? Di situ juga bisa milih dosen ya berarti, Hafiz. Iya betul Bu, bisa custom sendiri Bu dosennya Bu. Oke. Bisa pilih. Oke, Hafiz, saya note dulu ya. Jadi kalau sekarang yang akan dilakukan oleh prodi adalah dari pilihan rekan-rekan memilih dosennya, tepat 3 dosen gitu kan. Nah, dari situ nanti prodi akan menyamaratakan ya beban setiap bimbingan dosen. Nah, jadi kita tidak diberikan skenario untuk membaca usulan pribadi dari setiap mahasiswa. Nah, ini baru tahu nih kalau misalnya memang fasilitas itu diadakan. Jadi nanti akan mempengaruhi juga nih nanti kalau misalnya memang fasilitas itu sudah diadakan, tapi saya note dulu, mungkin nanti infonya akan saya kabarkan lagi ya melalui Bu Enji bagaimana kabarnya pengajuan topik sendiri dari rekan-rekan itu. Oke, Hafiz ya. Kapan kira-kira keputusan ACC-nya? Nah, oke. Sesuai dengan timeline. Oke, sebentar. Timeline kita itu, penetapan itu adalah di tanggal 15 Oktober. Ya, jadi untuk topik-topik baru itu akan diumumkan di 15 Oktober. Di tanggal 11 Oktober dosen-dosen akan rapat dan ditentukan finalisasi. 15 Oktober baru kita sampaikan ke rekan-rekan keputusan dari rapat bersama dosen tersebut. Jadi saya sampaikan dulu sebentar biar rekan-rekan terlihat. Oke, sebentar. Saya share screen dulu rencana untuk TA. Ini di Medpen ya, rekan-rekan untuk adik-adiknya yang baru ambil TA atau Medpen. Oke, kapan kita akan penetapan itu adalah di tanggal 15 Oktober. Nah, jadi di pertemuan keempat, rekan-rekan, 15 Oktober itu penetapan dosen TA. Jadi, per tanggal 15 ini, rekan-rekan akan di-share SK dosen pembimbing TA oleh oleh prodi, sehingga nanti jelas
pilihan dosen yang rekan-rekan pilih itu kemana gitu ya. Jadi yang dipilih 3 kan, harapannya memang nyangkut ke 1 dari 3 orang pilihan tersebut. Jadi jawabannya adalah tanggal 15 ya, Al-Hafiz. Oke. Baik, Bu. Oke, jadi tetap siapin tapi kalau bisa sih jangan sampai benar-benar 15 Oktober itu baru start, karena kalau rekan-rekan ngambil TA sekarang kan harapannya itu kan sidang di akhir semester ini. Nah, kalau rekan-rekan lihat itu kapan kita daftar ujian TA gelombang 1, di mana rekan-rekan yang mau lulus semester ini itu harus ujian proposal dulu gitu ya. Kan rekan-rekan pasti sudah disampaikan oleh BNJ di tanggal 3 November. Nah, kalau tanggal 3 November itu di awal November rekan-rekan sudah submit proposal, berarti di akhir Oktober ini itu rekan-rekan udah selesai proposalnya bab 1 sampai 3. Sekarang udah di akhir September. Berarti waktu rekan-rekan untuk menyelesaikan bab 1 sampai 3 itu hanya 1 bulan dari sekarang. Jadi dari sekarang rekan-rekan harus mulai ya cari dosennya, ngobrol sama dosennya. Kalau bisa sih dosennya sudah tahu, terinfo dan akan menginfokan ke prodi. Misalnya Hafiz mau ke Pak Rojul, "Pak, saya ada topik ini." Nanti Pak Rojul itu akan ngekip Hafiz biar Hafiz disampaikan ke saya, prodi, "Bu Tiffany, Hafiz saya ya yang membimbing. Ini namanya, ini NIM-nya." Nanti saya akan langsung set Hafiz ke Pak Rojul misalnya kayak gitu. Ya kalau misalnya rekan-rekan yang sampai sekarang ini belum dapat dosen pembimbing padahal angkatannya sudah tinggi gitu. Saran saya seperti itu. Ya biar nggak kalah prioritas dengan adik-adiknya yang sekarang angkatan 2022. Oke ya, Hafiz ya, dan rekan-rekan yang ada di ruang Zoom saat ini. Oke, selanjutnya pertanyaan oleh Gias. "Bu, kalau ada topik yang saya inginkan, tapi jenis TA-nya itu tidak sama dengan apa yang saya inginkan. Kalau seperti itu bagaimana ya, Bu?" Oke, jenis TA ada 2, publikasi berdampak dan skripsi berdampak. Nah, saran saya, eh, pilih dulu saja. Ya, saran saya pilih dulu saja karena topiknya rekan-rekan inginkan. Ya, jenis TA-nya itu, nah, tapi sesuai dengan aturan ya, kalau misalnya jenis TA kan ada yang namanya publikasi berdampak, ada yang namanya, skripsi berdampak, di mana setiap pilihan itu ada syaratnya gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan pilih, bentar, katakan tadi kita buka dulu. Oke, itu, nah, Gias tadi kan pertanyaannya adalah jenis TA. Ya, jenis TA ada 2 rekan-rekan. Dan setiap salah satu jenis TA itu ada syaratnya, yaitu tadi misal kalau misalnya jenis TA ada skripsi berdampak. Kalau skripsi berdampak sama kayak TA-TA sebelumnya, tidak ada syarat khusus, tapi ada yang bersyarat khusus adalah publikasi berdampak, di mana publikasi berdampak itu minimal IPK-nya harus 3,8. Nah, kalau misalnya rekan-rekan memang topiknya sangat-sangat menarik, tapi ternyata itu publikasi berdampak, rekan-rekan harus lihat dulu IPK-nya berapa sekarang. Kalau memang sudah sampai 3,8, baru rekan-rekan bisa pilih topik tersebut. Ya, jadi kita ada nyangkut di IPK nih, kalau misalnya mau milih publikasi berdampak. Tapi kalau skripsi berdampak silakan itu bebas, tidak ada syarat khusus. Ya, jadi saran saya kalau misalnya jenis TA-nya itu tidak sesuai dengan apa yang persyaratannya, misalnya
coba nego sama dosennya deh. Ya, karena kan harusnya dosennya yang tahu standar dari topik tersebut. Apakah memang beliau tetap mau skripsi berdampak atau memang harus publikasi berdampak gitu. Oke ya, Gias ya. Nego deh sama dosennya. Jadi kan itu kan semuanya nanti di tangan dosen tuh. Setelah memang sudah di-share ke dosen tersebut gitu kan, apakah nanti tetap publikasi berdampak atau nanti ternyata skripsi berdampak, kembali lagi ke keputusan dosennya. Ya, karena kan kalau publikasi berdampak itu ada resiko sebenarnya, resiko nggak publish-publish gitu kan, kemudian resiko pembayaran juga gitu. Kan kalau misalnya dosennya ngebayarin lumayan gitu, mungkin di stop dulu beberapa pengajuannya ke kampus gitu kan, yang ke kampus berapa. Jadi mungkin jadinya nanti skripsi berdampak. Jadi balik ke dosen lagi. Ya, saran saya diskusikan lagi ke dosennya ya, bias ya. Oke, dari Maya. Oke, sama-sama, Gias. Dari Maya, kalau topiknya UI UX sudah bimbingan dengan dospem, tapi belum ujian proposal, apa bisa dilanjut, Bu, dengan topik UI UX? Kalau sudah dapat dosen pembimbing, lanjut saja. Ya, Maya, kalau belum ujian proposal, tapi sudah dapat dosen pembimbing, lanjut saja. Selesaikan dengan topik yang sama. Tidak perlu ganti judul. Kalau dosen pembimbingnya merasa aman-aman aja membimbing Maya. Dan jelas-jelas mitranya ada, dan jelas-jelas juga memang ada manfaat dari skripsi tersebut. Oke ya, Maya ya. Yang penting sekarang dosen pembimbingnya sudah ada. Kemudian ada lagi dari Ilham. Untuk rubrik penilaian ujian proposal semester lalu bisa dilihat di mana ya, Bu, untuk mengecek revisi dari dosen penguji. Oke, Ilham mau tanya rubrik hasil penilaian. Ada di grup TA harusnya, tapi kalau misalnya memang Ilham hilang historisnya, bisa nanti japri ke Kak Faras ya besok. Japri ke Kak Faras besok untuk tanyakan rubrik penilaian ujian proposalnya. Jadi nanti kalau misalnya memang dosen sudah input, harusnya ada di data kita, di data prodi. Oke ya, Ilham ya. Oke, ada lagi rekan-rekan yang mau diskusi sebelum kita coba sosialisasikan Juwita sebentar. Oke. Kan saya mau tanya, Oke, silakan Bu Enji. ya itu Bu, kalau jenis apa namanya skripsi gitu kan, kalau Iya, yang semester ini itu kan ada dua, publikasi mm-mm, berdampak dengan skripsi berdampak. Nah, kemarin betul, sempat diskusi dengan Bu Misna, kok dengar-dengar gitu, apakah skripsi berdampak itu nanti luarannya adalah HKI gitu. betul, betul. Kemudian yang kedua, apakah meskipun kita memilih publikasi berdampak ataupun skripsi berdampak, teman-teman itu tetap menyusun apa namanya naskah TA yang biasanya itu loh, Bu Tiffany. Jadi nggak Betul, hanya betul. publikasi saja. Publikasi itu hanya luaran, tapi naskah TA yang harus dikumpulkan di perpustakaan dan lain-lain itu juga harus disusun oleh mahasiswa. Itu Betul, ya. betul. Terima kasih. Ya, jadi izin saya reminder ya rekan-rekan terkait jenis TA, memang betul ada dua. Ada publikasi berdampak, ada juga skripsi berdampak. Bedanya apa? Bentar ya, saya cari dulu sebelum saya share screen. Oke, sebentar. Ini ya, rekan-rekan saya izin share screen terkait pedoman TA-nya yang sekarang, biar teman-teman kebayang. Oke, rekan-rekan. Ini adalah pedoman TA yang 2025. Nanti izin mungkin saya share juga ke rekan-rekan. Walaupun sekarang masih bentuknya docs ya, belum ditetapkan. Tapi sudah mulai kita jalani. Oke, jalur tugas akhir berdampak namanya itu ada jalur skripsi berdampak dan jalur publikasi berdampak. Di mana kalau skripsi berdampak itu real ke masyarakat, industri, atau mitra-mitranya, jadi harus ada mitranya. Kemudian jalur publikasi berdampak itu biasanya ke penulisan karya ilmiah. Nah,
Ini juga akan membedakan alurnya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, skripsi berdampak itu dia persis sama kayak skripsi yang lalu, mulai dari ujian proposal, ujian hasil, dan ujian sidang. Tapi kalau publikasi berdampak, dia hanya ujian proposal dan ujian hasil. Kemudian untuk sidangnya itu wajib submit dan nilainya nanti sesuai dengan status papernya, ya. Itu. Kemudian kita lihat selanjutnya, apa bedanya antara skripsi berdampak dengan publikasi berdampak. Ya, kalau teman-teman ingat, ini sudah saya sampaikan saat kita sosialisasi TA ya, rekan-rekan ya. Jadi skripsi berdampak itu harus tepat guna ke objek masyarakat. Kalau publikasi berdampak itu harus penelitian untuk mengembangkan keilmuan dan mempublikasikannya. Kalau integrasi tridharma, skripsi berdampak itu harapannya ke pengmas atau pengabdian kepada masyarakat. Kalau publikasi berdampak itu ke penelitian. Syarat khusus skripsi berdampak ada mitranya. Jadi kalau teman-teman tadi kayak Tama itu ada mitranya perusahaannya dia. Nah, syaratnya nanti Tama ada tambahan, kalau misalnya Tama memang bawa topik tersebut, syaratnya nanti akan ada surat. Ya, ada surat dari perusahaannya bahwa menyatakan bersedia memberikan data, kemudian bersedia membersamai Tama gitu ya dalam mengerjakan tugas akhirnya itu. Jadi nanti ada surat tambahan di syarat ujian proposalnya nanti. Ya, kalau memilih skripsi berdampak ada ketambahan syarat yaitu submit surat keterangan dari mitra tersebut. Ya, nanti teman-teman bisa baca ini substansi, metode pengujian dan lain-lain. Nah, ada luaran wajib. Nah, luaran wajib ini adalah laporan tugas akhir skripsi. Kalau publikasi, laporan tugas akhir publikasi jurnal. Nah, kalau luaran wajibnya skripsi berdampak itu ada draft haki. Haki itu adalah hak cipta, hak kekayaan intelektual, rekan-rekan ya. Kemudian kalau yang penelitian harus ada paper atau jurnal. Kalau ujian tadi, ujian proposal, ujian hasil, ujian sidang, skripsi berdampak, publikasi berdampak aja ujian proposal dan ujian hasil saja. Penilaian kira-kira seperti ini. Aktivitas mata kuliah tugas akhir sama untuk publikasi berdampak juga presensi di mata kuliah TA. Rubrik ujian proposal, ujian hasil, dan ujian sidang untuk skripsi berdampak. Sementara kalau publikasi berdampak itu rubrik ujian proposal, rubrik ujian hasil, dan penilaian hasil publikasi. Dia tidak ada sidang lagi, rekan-rekan. Persyaratan khususnya, ini sudah ada syaratnya. Lihat teman-teman ya, ujian proposal ketambahan surat kesediaan mitra. Jadi Tama dan rekan-rekan yang lain tadi mau studi kasus di suatu tempat harus ada surat kesediaan dari mitra. Oke. Kemudian publikasi berdampak juga syaratnya adalah surat pernyataan publikasi, bukti cek plagiarisme, ya, draft papernya. Oke. Ini kurang lebih sama. Yang ketambahan adalah publikasi berdampak saja kan untuk ujian hasil. Ini juga sama. Nanti rekan-rekan bisa baca gitu ya. Nah, kalau publikasi berdampak lampirannya lumayan. Bukti submit jurnal dan lain-lain sebagainya. Nilai pun kalau publikasi berdampak itu tergantung dengan statusnya. Kalau dia masih submitted, mau dia dimanapun, Sinta 1, Sinta 2, kalau statusnya masih submitted, maka nilainya tetap 70 gitu ya rekan-rekan. Kemudian formatnya bagaimana tadi yang disampaikan Bu Enji? Formatnya itu tetap harus bikin buku TA. Walaupun dia publikasi berdampak nggak ada sidang, tetap dia harus buat buku TA dengan format sebagai berikut. Ya, kalau skripsi berdampak sama tuh 1, 2, 3, 4, 5, bab 5 gitu ya. Nah, tapi kalau publikasi berdampak dia lebih fleksibel, tidak dibikin kaku ada 1.1, 1.2, langsung saja dijelaskan dalam satu bab tersebut. Oke. Itu ya rekan-rekan, nanti saya share juga beserta lampirannya apa saja yang harus dilampirkan. Oke, jadi kira-kira itu bedanya untuk target skripsi berdampak luarannya tadi haki,
Kalau publikasi berdampak itu penelitiannya tadi ya. Itu rekan-rekan untuk jenis TA, menjawab pertanyaannya Gias. Oke, untuk template suratnya sudah disediakan atau kita bikin sendiri, Bu? Nanti kita akan share ya, Tama ya. Ada template-nya biar rekan-rekan bisa lebih nyaman juga. Dan dari Prodi juga merasa seluruh kelengkapan dalam surat itu sudah benar dan bisa diterima. Ibu Oke, itu pertanyaan dari Hanif. Oke, silakan. Siapa? sama Silakan, Tama. Ibu untuk yang tadi yang template berarti perusahaan saya kan harus mengetahui dan itu untuk apa kayak saya wajib nggak ya Bu kayak misalnya kayak minta tanda tangan dan lain sebagainya gitu. Iya, harus ada tanda tangan biasanya, Tama. Oke Iya. oke. Ya, Tama ya disiapkan dulu aja berarti ya, Tama dan rekan-rekan lain yang memilih untuk bikin topik itu sesuai dengan pengajuannya, asalkan nanti dosen pembimbingnya setuju ya dengan topik tersebut, tetap bisa diajukan, tapi siapkan surat kesediaannya. Ya, Berarti untuk Ibu satu lagi maaf. Untuk berarti untuk yang tadi saya ajukan skripsinya itu disebutnya skripsi berdampak Ibu ya? iya, karena ada studi kasusnya. Ya, Oke. kalau skripsi berdampak, lanjutkan saja seperti tahapan-tahapan sebelumnya, ada ujian proposal, ujian hasil, dan ujian sidang. Tapi nanti ketambahan ada tadi surat kesediaan mitra, dan di akhir nanti juga ada surat bahwa mitra merasa persentase puasnya gimana gitu ya. Sudah puas, sudah merasa benar-benar Tama itu menyelesaikan solusi ataupun memberikan solusi dari permasalahan yang mereka alami misalnya. Nah, itu ada tanda tangannya tuh. Nanti kita masukkan dan itu bukti bahwa Tama sudah menyelesaikan skripsi berdampak. Dan dibuatkan juga nanti draft HKI-nya. Belum tentu jadi haki, tapi draftnya sudah ada. Gitu ya, Tama? Siap Ibu, siap. Terima kasih Bu. Oke. Ada pertanyaan dari Hanif, angkatan 2022, ya. Untuk mitra yang menjadi objek penelitiannya itu harus cari sendiri apa bisa dari dosen pembimbing, Bu? Bisa cari sendiri ya. Seperti Tama tadi, Hanif ya. Dan kalau saya belum punya mitra untuk menjadi objek penelitian itu, nanti apakah akan diakomodir oleh dosen pembimbing atau harus cari sampai dapat kita sendiri? Kalau misalnya dosen pembimbingnya itu memang ada, ya beliau akan bantu gitu. Jadi tergantung dosennya. Kalau misalnya dosennya perlu tambahan mitra, biasanya kayak gini nih. Dosen sudah membuka topik tersebut, dia buka misalnya untuk 4 mahasiswa yang bisa ke 4 mitra misalnya. Nah, ada mahasiswa yang melihat topik ini mirip dengan yang mau diajukan. Ya berarti mahasiswa tersebut bertanggung jawab untuk menyampaikan mitranya ke dosen pembimbing. Pak, saya sudah ada mitra gitu. Jadi kalau misalnya memang kesulitan, saran saya coba cari dulu mitranya. Kalau misalnya memang udah dapat nih, topiknya pas nih, saya tertarik dan dosennya udah oke juga. Tinggal nyari mitranya yang sesuai atau tempat kerjanya aja misalnya. Tempat kerjanya lebih enak daripada nyari tempat yang lain gitu kan. Tempat kerjanya sudah ada, silakan dari tempat kerjanya saja. Oke, gimana Hanif menjawab? Ini main nih, ini Kalau Maaf Bu, ya, ya saya izin berbicara Bu juga. iya Jadi silakan. gini Bu, makanya saya menanyakan mitra ini ya. Kebetulan Mm-mm. tempat magang saya kemarin itu kalau mau dijadikan mitra penelitian itu memang cukup sulit ya Bu ya. Apalagi topik saya kan mengambilnya tuh kan namanya Vulnerability Assessment dan Penetration Testing Oke. dari Pak Henry. Nah, Mm-mm. itu kan PHPT itu kan istilahnya kita tuh kan kayak mencoba melakukan Iya, hackingnya Bu ya ke sistem betul, kayak gitu. betul. Nah, dari perusahaan tersebut sepertinya eh, kurang gitu ya, kurang untuk apa? Untuk Pendidikan izin ya? mengakomodir gitu. Iya, karena itu kan data sensitif juga ya kan ya Bu ya. Mm-mm. Nah, data sensitif itu nggak bisa itu tidak bisa dijadikan eh skripsi gitu Bu, bahan skripsi atau segala macam gitu karena sepengalaman saya magang juga kan waktu kemarin kan Bu ya, saya juga pernah curhat juga kan kayak Ibu gitu terkait aktivitas di sana yang dibatasi gitu kan kayak
kita nggak boleh foto di sini atau nggak boleh menyebarkan apa organisasi-organisasi di sana gitu ya, jabatan-jabatan di sana seperti yang saya pernah itu juga apa bilang ke ibu gitu. Nah, jadi saya cukup kesulitan Bu untuk mencari mitra sekarang sih Ya. Bu. Ya, Ya, jadi mungkin gitu. salah satu caranya juga adalah sampaikan bahwa data perusahaan dan perusahaannya itu tidak akan dipublis ya. Jadi nanti skripsinya Hanif angkat aja PT-nya PT samaran, PT ABC, PT XYZ. Cuman nanti untuk di suratnya benar-benar mitranya tanda tangan gitu. Itu sih paling Hanif Oh, bikin komitmen saja bahwa kita tidak akan menampilkan nama perusahaannya, kita tidak akan menampilkan data-data rahasia mereka. Cuman nanti untuk suatu syarat gitu ya, ujian proposalnya memang harus ada kesediaan mitranya dulu. Jangan sampai nanti kita jagain mahasiswanya bikin TA tapi datanya ngawang-ngawang, misalnya nggak ada mitra yang beneran gitu kan. Nah, itu yang mau dijagain sama kampus sebenarnya. Oke, Hanif? oh ya Bu, mungkin Oke. satu pertanyaan lagi Bu gini. Iya, silakan. Kalau untuk mitranya sendiri dari apa ya, misalnya saya milihnya di kampus sendiri gitu Bu, Oke, dari oke. mahasiswa sendiri itu bagaimana Hmm. Bu? Bisa nggak? Ya, kalau misalnya vulnerable testing gitu ya, pen testing dan lain-lain kan berarti sistem kampus tuh, Hanif ya. Iya Bu, betul. Nah, Ah, kalau sistem kampus berarti Hanif harus eh, ke kepala lembaga teknologi dan sistem informasi kampus dan Pak Henry itu beliau itu jabatan beliau. Jadi kalau misalnya beliau dosen oh, pembimbingnya, beliau juga memang mempunyai eh, hak dan tanggung jawab terkait sistem-sistem di kampus, saya rasa nggak masalah sih. Tinggal didiskusikan saja. Tinggal beliau kasih izin atau enggak nih, ya. Kan sebenarnya kenapa melakukan tes vulnerable testing, penetration testing itu kan sebenarnya untuk menjaga keamanan juga gitu kan. Ada celah nggak? iya Bu. Kalau misalnya ada celah, kita bakal antisipasi gitu kan. Jadi sebenarnya akan ada manfaatnya juga, walaupun untuk mengamankannya ada percobaan-percobaan dulu. Asalkan orang yang punya tahu gitu kan, sudah kulon wun ibaratnya gitu ya, udah izin dan jelas-jelas pemiliknya adalah pembimbing sendiri, saya rasa akan lebih mudah, lebih smooth sih harusnya ya Hanif. Oke, Itu yang saya oke, maksud ya, itu pilihlah pembimbing yang benar-benar sesuai tuh dengan topik yang ingin teman-teman ajukan. Beliau ada topik terkait itu dan saya lihat memang topik beliau terkait itu. Oke, ya. Hanif. Oke Bu, itu sudah menjawab Bu dari Oke. masalah saya. Terima kasih Bu Oke, sebelumnya. baik. Ya, sama-sama Hanif. Oke. Saya lihat oke ya, terakhir Hanif ya. Ada lagi rekan-rekan? Nah, sebentar mungkin kita sosialisasi Juwita dulu. Untuk rekan-rekan, sekarang kita sudah ada sistem untuk mengajukan topik gitu ya. Namanya Juwita, pengajuan TA lah, setahu saya kepanjangannya gitu ya. Dan teman-teman akan diberikan token namanya kalau nggak salah. Token untuk bisa memilih. Nah, kalau sekarang yang saya akses ini untuk umum, bukan sebagai mahasiswa sehingga tidak bisa memilih. Nah, teman-teman kan sudah saya share tuh, sudah saya share di grup eh, angkatan gitu ya, sudah di-share di grup angkatan, rekan-rekan angkatan yang terkait TA itu harusnya sudah ngeh ada pemilihan topik, di mana pemilihan topik itu maksimal di tanggal 5 Oktober. Nah, apa yang harus rekan-rekan perhatikan, kriteria untuk memilih itu adalah rekan-rekan pastikan memilih dari program studi rekan-rekan, yaitu teknik informatika. Nah, tapi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman merasa eh, pengen pembimbingnya beliau dan beliau itu dari prodi lain misalnya. Jangan khawatir ya rekan-rekan. Di sini dari prodi lain pun juga membuka topik untuk mahasiswa TI. Jadi ibaratnya dosen-dosen prodi lain itu membutuhkan bantuan anak-anak TI nih. Ada proyek-proyek ataupun masalah-permasalahan yang bisa diselesaikan mungkin dengan kepakaran-kepakaran ataupun keilmuan-keilmuan dari prodi TI. Nah, teman-teman lihat nih di sini. Lihat teman-teman di sini sudah bertambah ya, tadi Pak Nasrul 18 sekarang 20 gitu ya. Nah, ini peminatnya yang sekarang ada ya. Jadi silakan rekan-rekan lihat di sini
untuk bisa memilih itu adalah tepat 3 dosen. Jadi rekan-rekan harus checklist tepat 3 dosen. Nah, untuk melihat apa sih sebenarnya yang dibahas oleh Bapak ini atau Ibu ini gitu ya. Nah, saya nggak tahu dosen-dosen yang lain itu memberikan deskripsi atau tidak, tapi harusnya ada. Jadi kalau saya memberikan deskripsi. Misalnya kalau saya pemanfaatan teknologi informasi berbasis AI untuk proses memperoleh pengetahuan di bidang pendidikan. Nah, itu saya berikan deskripsi apa saja sih, deskripsinya nggak muncul nih, harusnya kalau dipencet ada deskripsinya. Nah, ada deskripsi. Ya, jadi mungkin ada dosen yang dia cuman bikin 2 jenis publikasi berdampak sama skripsi berdampak, tapi di deskripsinya banyak gitu ya. Nih contoh-contohnya seperti ini. Oke, kemudian silakan rekan-rekan pilih 3 dosen. Ya, tepat 3 dosen. Jadi saya misalnya Bang Panji, kemudian Pak Adit misalnya. Nah, tepat 3 itu baru nanti bisa teman-teman submit. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi tepat 3. Nah, kalau bingung silakan nanti rekan-rekan lihat di deskripsinya. Oke. Oke ya. Kemudian apa lagi yang harus rekan-rekan ketahui bahwa eh, alurnya setelah rekan-rekan pilih 3 dosen tersebut, maka nanti mappingnya kembalikan lagi ke prodi. Prodi akan mapping dari 3 itu mana yang bisa menerima rekan-rekan. Kuotanya, terus terang kuotanya belum ada rekan-rekan ya. Tidak ada angka pasti untuk kuota, tapi yang dipastikan adalah adanya pemerataan. Tidak boleh satu dosen bebannya terlalu tinggi, tidak boleh satu dosen nggak ada beban sama sekali, nggak ada yang dibimbing gitu. Jadi harapan saya rekan-rekan harus bisa bikin strategi. Kalau rekan-rekan sudah lihat di sini, Pak Nasrul 20 gitu kan. Terus yang rekan-rekan pilih juga tinggi-tinggi semua. Khawatirnya nanti terlempar rekan-rekan ya. Jadi saran saya eh, jangan sampai rekan-rekan mendapatkan dosen yang tidak rekan-rekan pilih. Harapannya itu gitu kan karena udah penuh semua soalnya. Udah penuh semua. Sementara dosen-dosen yang lain masih banyak yang open gitu. Nah, kira-kira itu. Kemudian apa lagi yang ingin saya sampaikan adalah rekap. Nah, rekap dari setiap dosen. Jadi sekilas saja saya akan sampaikan rekan-rekan ya. Daftar dosen-dosen yang sudah mengajukan. Kalau Pak Adit fokusnya beliau ini terkait cyber security. Nah, tapi beliau ini sekarang, kalau mau terkait online, beliau sangat bisa bimbingan online karena beliau sekarang saat ini sedang S3 di Jepang. Jadi kalau beliau mau bimbingan, rekan-rekan mau bimbingan pasti mau nggak mau online gitu ya. Tadi yang maunya online misalnya gitu. Tapi beliau fokusnya terkait alat forensik, menganalisis insiden keamanan pada aplikasi web pasca serangan. Jadi perbandingan alat forensiknya atau toolsnya. Kemudian ada Pak Latif. Pak Latif fokusnya itu ke IoT. Kemudian juga ke citra satelit terkait pertanian presisi. Jadi terkait citra beliau ya. Kemudian Pak Rio fokusnya ini terkait machine learning juga. Kalau saya lihat terkait UMKM juga aplikasi geolokator kalau nggak salah. Oke, ini silakan rekan-rekan pilih. Jadi terkait pengolahan citra, image processing, dan juga machine learning. Pak Fahmi, ini beliau dosen SI, tapi beliau itu juga membuka topik untuk anak TI terkait akurasi ketepatan aplikasi ESAO dalam memberikan skor ujian. Ini berarti perhitungan-perhitungan juga nih, anak teknik informatika dibutuhkan ya perhitungannya. Pak April pasti rekan-rekan udah pada tahu, Pak April juga sekarang memberikan akses ke cyber security di mana terkait monitoring serangan brute force gitu kan. Bagaimana privilege access management, CIEM juga gitu ya. Kemudian predictive maintenance menggunakan AI. Dan masih open gitu ya, belum penuh. Ya yang bawah ini masih 0 bahkan. Oke, kemudian Pak Bambang
Pak Bambang juga open. Fokus beliau itu terkait mitranya udah jelas nih ya. Beliau minta SMP Negeri 3 Gunung Putri, ada lagi BPS, ada lagi website di Jawa Barat fokusnya. Ini juga sudah ada peminatnya. Pak Rojul, kalau saya lihat Pak Rojul mirip-mirip sebenarnya. Fokusnya adalah terkait Geo AI, Machine Learning, kemudian sistem pendukung keputusan. Fokusnya di semua fokus. Ada yang di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang lingkungan dan kesehatan, ya. Dan beliau buka di seluruh jalur. Nah, ini sangat sangat banyak nih pasti yang milih gitu ya. Nah, kalau di sini sih yang milih dikit, cuman kalau beliau kasih notes ke saya sudah 10-an lah mahasiswa yang apply ke beliau langsung. Bu Ami dari SI, beliau fokus juga untuk pengembangan sistem e-waste gitu ya, terkait sampah, bagaimana modul donasi sampah plastik, kemudian bank sampah juga. Nah, ini dibutuhkan dan peminatnya banyak, ada 18 nih berarti. Kemudian ada Pak Lukman. Pak Lukman juga ada banyak ya, ada 11 berarti sini. Fokusnya adalah IoT juga, pemantauan lingkungan, pemantauan kapasitas udara, pemantauan curah hujan, dan lain-lain. Kemudian pengembangan solusi komputasi untuk penerapan AI di area terbatas akses internet. Nah, itu keren juga. Ada 2 yang berminat. Pak Sigit, beliau dosen praktisi. Fokusnya juga terkait forensik, bagaimana studi investigasi bukti digital dari aplikasi media sosial. Nah, kalau rekan-rekan berminat, silahkan. Pak Suhendi belum ada tadi ya. Ini sama kayak Pak Rojul, harusnya beliau terkait image processing dan juga Geo AI. Oke. Pak Rusmanto terkait UMKM kalau nggak salah, Gen AI. Fokusnya ke Gen AI, Gemini, bagaimana pembelajaran menggunakan generatif AI. Dan ada 13 mahasiswa, total ada 14 mahasiswa. Bu Faralita Faisal, beliau praktisi. Beliau juga karyawan di BSI terkait arsitektur desain, ya, bagaimana membuat desain arsitektur sistem informasi, bisa juga untuk perusahaan, bagaimana desain sistem mereka di suatu perusahaan. Nah, ini sudah ada 1 peminat ya. Pak Henry tadi yang kita bahas bersama tadi, Hanif ya, banyak terkait keamanan informasi, dan saya lihat di sini banyak sekali peminatnya karena memang anak-anak cyber security ya. Di sini ada sistem monitoring dan visualisasi, ada 14 yang di open. Pak Hilmi juga buka rekan-rekan, dan banyak juga di sini yang beliau buka, dan fokus beliau terkait warga RW ya. Beliau juga setahu saya ketua RW ya rekan-rekannya, jadi mungkin ini mitranya langsung dapat nih, mitranya ya beliau dan warga beliau. Jadi silakan, fokusnya ke Geo AI kalau saya lihat, dan mobile programming juga beliau minta Android di sini. Jadi silakan kalau rekan-rekan terkait menarik topiknya Pak Hilmi. Pak Imam juga ada perusahaannya kalau nggak salah. Nah, ini yang saya bilang tadi, rancang bangun sistem informasi gitu kan. BPJS pajak, presensi tadi Tama mungkin bisa lah gitu kan, sedikit-sedikit. Ini ada absensi nih, modul absensi, mirip kan? Silakan kalau misalnya rekan-rekan berminat, Pak, saya ada topik tapi perusahaannya perusahaan saya kerja, Pak, mirip nih sama judul yang Bapak ajukan. Tapi beliau nggak akan bisa nolak karena memang inline gitu ya. Tapi kan tetap dari prodi Bu yang ajuin, ya minta beliau ngekip gitu ya, biar prodi langsung tepat sasaran menempatkan rekan-rekan. Kemudian Pak Jayadin dosen SI, saya lihat juga banyak fokusnya ke dashboard BI gitu ya, intelligent business juga. Ini juga sangat menarik, implementasi aplikasi absensi sholat berjamaah berbasis face recognition gitu ya, unik nih. Kemudian Pak Panji juga banyak di sini saya lihat, ada 7 terkait UMKM. Kemudian BKPK juga terkait presensi kegiatan pembinaan karakter. Bu Laisa itu juga fokusnya ke NLP gitu ya, Natural Language Processing. Banyak juga
Bu Misna terkait pemrograman game kalau nggak salah. Beliau pengen buat aplikasi interaktif. Kemudian terkait persuratan juga di LISA. Nah, ini ada 4. Kemudian Pak Nasrul, ini Pak Nasrul banyak, paling banyak setahu saya tadi kita ada 18, ada 20-an gitu ya. Di sini juga ternyata banyak favorit. Fokusnya ke REST API, kemudian pemanfaatan AI juga untuk rekomendasi SI kesehatan. Bu Pudi baru 1 kalau nggak salah. Oh belum ya. Fokus beliau adalah evolutionary algorithm, permasalahan optimasi di bidang ekonomi. Pak Adari juga menarik terkait recommender system, tapi mata kuliah yang direkomendasikan ya untuk bisa lulus. Kemudian yang kedua topiknya terkait text to speech. Pak Salman El Farisi, beliau fokusnya ke blockchain, teman-teman, Go Quorum, smart contract dan lain-lain sebagainya. Silakan rekan-rekan cek kalau misalnya berminat bisa diskusi dengan beliau. Bu Seli, dosen SI, fokusnya terkait pengembangan aplikasi berbasis web untuk penyaluran sisa produksi usaha mikro. Misalnya kalau saya diskusi ke kelas medpen tadi mungkin ampas tahu Bu, bisa juga gitu kan, ampas tahu belum, kalau rekan-rekan ada tuh di sekitar rekan-rekan terkait usaha-usaha yang ada sisa-sisa produksinya, dibikinlah aplikasinya nanti oleh rekan-rekan misalnya. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau saya juga tadi sudah saya jelaskan gitu ya, ada untuk pengembangan platform untuk pemberdayaan yayasan amal apapun gitu ya. Silakan kalau rekan-rekan punya. Kemudian yang kedua terkait teknologi AI untuk proses di bidang pendidikan. Ya karena data akademik itu banyak, jadi bisa sekali untuk digunakan AI untuk ditarik insight-nya, kemudian diperbandingkan hasilnya, itu juga bisa rekan-rekan ajukan. Ya, sekarang baru ada 5 yang berminat. Oke, kira-kira itu rekan-rekan ya, sosialisasi topik-topik sehingga mungkin kalau yang baru mau mengajukan bisa ada gambaran bahwa teman-teman itu bisa milih topik-topik dari dosen dari sekarang. Maksimal tanggal 5 Oktober, rekan-rekan ya. Oke, rekan-rekan. Untuk pertanyaan dari Siva, maaf Bu, izin bertanya. Juwita diperuntukkan yang baru ambil topik TAK, Bu? Betul. Untuk yang baru dan belum ada dosen pembimbing. Jadi kalau udah ada dosen pembimbing, tidak perlu berurusan dengan Juwita lagi. Rekan-rekan lanjut saja dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Sudah selesai ujian hasil, apalagi gitu ya, pakai skripsi yang lama saja. Jangan mempersulit diri gitu ya, rekan-rekan. Siva berarti tinggal sidang. Oke ya, Siva semoga dilancarkan. Tama saya dosennya Bu Tiffany saja. Ya udah silakan dipilih ya rekan-rekan ya. Tama topiknya apa tuh? Oke, Bu Enji, mungkin cukup ya Bu Enji, nggak kerasa waktunya. Oke. Baik, terima kasih Bu Tiffany untuk Ya. sosialisasi Juwita dan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Insya Allah semuanya udah clear gitu. Tapi mungkin ini Bu Tiffany kan tadi Ya. ada panduan TA 2025. Nah, itu kayaknya kemarin saya sudah share link dokumen pedoman TA tapi yang 2024. Oh baik, Gitu. ya saya belum berani share memang Bu Enji karena memang belum disahkan gitu kan. Cuman nanti tetap saya akan share ke Bu Enji biar nanti teman-teman juga kebayang ada tadi ya yang jenis skripsi berdampak, TA berdampak. Iya Bu, soalnya di drive tersebut itu sudah ada rubrik penilaian yang terbaru gitu. Iya, Makanya tapi belum uh, final ya, uh, uh. masih draft. Iya, kemarin Oke. kita sempat ngobrolin itu, tapi dilihat poin-poinnya sih kayaknya sama aja dengan yang sebelum-sebelumnya, hanya ada Ya, betul. beberapa poin penambahan, dan itu mungkin nanti kalau sudah fix akan diupdate gitu ya teman-teman ya, supaya nanti Ya. kita bisa analisis bersama, dan harapannya sih memang untuk teman-teman yang mau lulus di semester ini bisa ikut ke ujian proposal ya paling enggak di periode
atau sesi 1? Betul, betul, Bu Enji. Di 3 November dibuka Ya, 3 sampai pendaftarannya. 5 ya, Bu ya. Iya, betul. Ya, gitu ya. Memang waktunya bakalan mepet ya, Bu, karena kan ini Sangat mepet. apa namanya? Penentuan topik TA 1 minggu, kemudian nanti minggu depan baru baru deal gitu kan dosen TA-nya siapa. Kemudian teman-teman kalau yang mau ngebut ke proposal ya memang harus mengerjakan sekitar 3 minggu kalau nggak salah kemarin. Oke, 1, 3 2, 3. minggu. Malah Ya. kurang ya. Saya tadi prediksi 1 bulan, berarti 3 minggu ya tepatnya Bu Iya, Enji. iya 1 minggu, 3 minggu Bu, sekitar segitu. Nah, Mm. mungkin untuk teman-teman yang memulai dari awal gitu kan di bab 1, 2, 3, tapi ikut kelas TA ini kan kita fokusnya ke bab 4, 5 sebenarnya. Tapi insya Allah nanti di kelas TA dan utamanya sih teman-teman harus komunikasi dengan dosen pembimbing masing-masing ya teman-teman. Karena yang bertanggung jawab apa namanya membimbing teman-teman itu adalah dosen pembimbing TA-nya. Jadi di kelas TA ini kalau saya hanya memberikan pandangan-pandangan saja gitu kan. Nah, itu bisa didiskusikan bersama dengan dosen pembimbing masing-masing. Nah, itu betul kata Bu Tiffany tadi ya sarannya supaya teman-teman bisa langsung menjalin komunikasi dengan dosen pembimbing yang dimau gitu kan, yang mau ditarget ataupun yang kemarin sudah dapat dosen pembimbing bisa dijalin komunikasinya lagi untuk mengejar ujian ikut ujian di sesi 1. Gitu. Oke. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi atau dicukupkan? Tidak? Tidak ada? Baik. Nah, karena tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih Bu Tiffany atas waktunya dan sudah berkenan untuk menjawab dan bersosialisasi tentang cerita ya ke teman-teman. Semoga semuanya lebih jelas dan nanti sudah mantep nih ngambil topiknya apa. Jadi jangan sampai nanti apa namanya tambah semester gitu ya. Kita nggak berharap sih teman-teman tambah semester makin lama. Kalau yang semester 7 sih masih aman ya, tapi yang udah semester 9, semester 11, nah itu kayaknya kita usahakan di semester ini teman-teman bisa lulus semua gitu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bu Tiffany ada tambahan? Sudah cukup, Bu Enji. Makasih banyak. Baik, kalau sudah cukup mungkin kita bisa akhiri ya teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Silakan nanti teman-teman bisa isi presensi melalui chat room ya. Tulis aja nama kemudian NIM-nya. Saya lupa dulu.